Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang satuan-satuan konsentrasi. Ya, studi kuantitatif larutan mengharuskan kita untuk mengetahui konsentrasi larutan. Nah, apa itu konsentrasi larutan? Yaitu banyaknya zat terlarut yang ada dalam sejumlah tertentu larutan. Nah, dalam hal ini, kimiawan menggunakan beberapa satuan konsentrasi. Masing-masing satuan konsentrasi ini memiliki keuntungan dan keterbatasannya sendiri. Nah, ada 3 satuan konsentrasi yang paling lazim digunakan, yaitu persen berdasarkan massa, molaritas, dan molalitas. Yang pertama akan kita bahas yaitu persen berdasar massa. Nah, persen berdasar massa zat terlarut dirumuskan sebagai massa zat terlarut dibagi massa zat terlarut ditambah massa pelarut dikali 100%. Nah, sehingga disederhanakan menjadi massa zat terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, persen berdasar massa ini disebut sebagai persen berdasar bobot atau persen bobot. Nah, persen berdasar massa tidak punya satuan ya, sebab merupakan perbandingan antara dua kuantitas yang sama. Jadi perbandingan antara massa zat terlarut dibandingkan dengan massa larutan dikali 100%. Nah, kemudian yang kedua adalah fraksi mol ya. Nah, fraksi mol ini adalah mol zat A per mol seluruh komponen. Jadi misalnya dalam suatu larutan itu ada zat A dan zat B. Kemudian untuk kita mengetahui fraksi mol dari suatu zat, maka rumusnya adalah mol zat A, zat tertentu dibagi jumlah mol seluruh komponen. Oke. Nah, fraksi mol didefinisikan sebagai perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen. Nah, misalnya saja suatu larutan mengandung zat A, B, dan C dengan jumlah molnya masing-masing Na, Nb, dan Nc ya. Maka fraksi mol dari masing-masing komponen ini adalah Xa sama dengan mol A per mol total, Xb fraksi mol B sama dengan mol B per mol total, dan Xc fraksi mol C sama dengan mol C per mol total. Nah, kemudian fraksi mol total sama dengan mol A ditambah mol B, jumlah mol A ditambah jumlah mol B ditambah jumlah mol C. Nah, dalam suatu campuran, fraksi mol sebuah larutan adalah 1. Sehingga kita dapat tuliskan fraksi mol A tambah fraksi mol B tambah fraksi mol C sama dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Dalam satu ruangan terdapat 7 gram gas nitrogen, 0,1 gram gas hidrogen, 1,6 gram gas oksigen. Ditanya fraksi mol dari ketiga komponen ini. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mol masing-masing gas. Jumlah mol dari N2, jumlah mol dari H2, jumlah mol dari O2. Setelah kita peroleh, maka kita dapat menghitung fraksi molnya, yaitu dengan membagi jumlah mol salah satu gas dibagi jumlah mol secara keseluruhan. Sehingga fraksi mol dari N2 adalah 0,25, yaitu 0,25 ini adalah jumlah mol dari N2 dibagi jumlah mol keseluruhan, jumlah mol total, yaitu 0,2 ditambah 0,05 ditambah 0,05. Maka hasil bagi antara jumlah mol dari N2 per jumlah mol total adalah 0,742. Demikian juga seterusnya. Nah, ketika kita jumlahkan, ketiga-tiga fraksi mol ini harus jumlahnya sama dengan 1.
Selanjutnya ada molaritas ya, atau dilambangkan dengan M. Nah, molaritas atau kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi di sini yang jadi ukuran adalah dalam 1 liter larutan. Nah, rumusnya adalah molaritas sama dengan perbandingan mol zat terlarut per berapa liter larutannya. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah berapa liter larutannya. Jadi satuan dari molaritas adalah mol per liter. Ya. Kemudian ada namanya molalitas, dilambangkan dengan M kecil. Nah, molalitas atau kemolalan adalah jumlah zat terlarut dalam 1000 gram pelarut murni atau dalam 1 kg pelarut. Rumusnya adalah perbandingan mol zat terlarut dibagi massa pelarut dalam satuan kilogram atau satuan gram. Nah, jadi di sini molaritas itu perbandingan mol zat terlarut dalam liter larutan, kemudian kalau molalitas adalah perbandingan mol zat terlarut dibagi massa pelarutnya dalam satuan kilogram atau gram. Selanjutnya ada namanya normalitas, yaitu banyaknya ekivalen zat terlarut yang terdapat dalam setiap 1 liter larutan. Nah, rumusnya adalah ekivalen zat terlarut dikali 1000 per volume larutan. Nah, lalu kita akan coba menghitung molalitas, molaritas, dan normalitas ya. Nah, jadi ada data yaitu suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 75 gram BaNO3 2 kali. Fasenya solid atau padatan. Ke dalam 374 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi di sini zat terlarutnya berarti adalah BaNO3 2 kali dan pelarutnya adalah air. Di sini yang ditanya adalah apa? Molalitas. Nah, jadi yang pertama yang harus kita hitung adalah mol atau jumlah mol dari BaNO3 2 kali. Nah, tentunya untuk mencari jumlah mol kita perlukan massa molar dari BaNO3 2 kali. Nah, massa molar dari BaNO3 2 kali adalah 261,32 gram per mol. Jadi, kita cari terlebih dahulu mol dari BaNO3 2 kali dengan cara membagi berapa massa dari BaNO3 2 kali dibagi massa molarnya, yaitu 75 gram BaNO3 2 kali dibagi massa molarnya yaitu 261,32 gram per mol. Nah, di sini gramnya bisa dihapus ya, karena sama. Kemudian pertama dibalikan terlebih dahulu ya, karena itu dibagi sehingga gramnya dapat dicoret. Tinggal kita bagi 75 dibagi 261,32. Hasilnya adalah 0,287 mol. Nah, selanjutnya untuk mencari molalitas, maka kita bagi mol dengan kilogram pelarut. Nah, tadi kan pelarutnya 374 gram, kita ubah terlebih dahulu menjadi kilogram. Jadi 0,287 mol dibagi 0,34 kg. Hasilnya adalah 0,76739 molal. Atau kalau kita singkat dengan 3 angka di belakang koma, 3 angka penting ya, menjadi 0,767 molal. Contoh selanjutnya menghitung molalitas juga. Jadi di sini ada larutan yang dibuat dengan melarutkan 1 gram urea CONH2 2 kali dalam 48 gram air. Maka yang pertama yang harus kita cari adalah
jumlah mol dari ureanya, yaitu dengan cara membagi berapa gram urea dibagi dengan MR-nya. MR dari urea adalah 60 gram per mol. Diperoleh jumlah molnya adalah 0,0167 mol. Nah, berdasarkan definisi, molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Maka pelarutnya kan 48 gram, kita ubah terlebih dahulu menjadi kilogram. Jadi molalitasnya adalah jumlah mol per berapa kilogram pelarutnya. Nah, jadi di sini 0,0167 mol dibagi 0,048 kilogram. Hasilnya adalah 0,35 mol per kilogram molalitas. Contoh selanjutnya ada di sini sebanyak 35,25 milimol etanol yaitu C2H5OH dilarutkan dalam air, sama-sama polar ya, sampai volume larutannya 1000 ml. Berapa molalitas larutan dan berapa gram etanol dalam larutan itu? Jika diketahui, MR dari etanol adalah 64 SMA. Ya, yang pertama yang harus kita cari adalah molaritas. Ya. Selanjutnya ini ada soal, yaitu ada data konsentrasi asam klorida komersil yaitu 11,7 molar, ya pekat berarti ya, dan memiliki kerapatan 1,19 gram per mililiter. Yang ditanya adalah persen massa HCl, kemudian molalitas serta fraksi mol dari HCl. Soal kedua, hitunglah molaritas dari 1,74 molal larutan sukrosa yang kerapatannya 1,12 gram per mililiter. Ya, ini silahkan dikerjakan sebagai tugas terstruktur. Oke, nah ada contoh soal lagi di sini mengkonversi beberapa satuan konsentrasi ya. Jadi pertanyaannya adalah berapakah molalitas dari 5,86 molar larutan etanol C2H5OH yang kerapatannya adalah 0,927 gram per mililiter. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan untuk soal seperti ini adalah mengkonversi salah satu satuannya. Dari etanol. Molaritas itu rumusnya adalah jumlah mol per berapa liter larutannya. Nah, jadi molaritas sama dengan 35,25 ya. 35,25 milimol per 1000 mili larutan karena sama-sama mili ya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,35 molar. Nah, dalam 100 mili larutan terdapat 35,25 milimol etanol atau sebanyak, untuk mencari berapa gramnya berarti kita tinggal mengalihkan dengan MR-nya, berapa molar dikali dengan berapa MR-nya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1,26 gram. Oke. Selanjutnya untuk mencari molaritas, normalitas. Nah, di sini yang diketahui adalah berapa massa yang dibutuhkan untuk melarutkan H2C2O4 2H2O, MR-nya 126, 0,1 normal dalam volume 500 liter. Nah, jadi diketahui volume larutannya 500, normalitasnya 0,1 normal, sisa ion H plusnya 2 dan MR dari zatnya adalah 126. Maka di sini kita harus mengetahui berat ekivalen dengan cara membagi massa relatif per sisa ion H+. Jadi berat ekivalennya adalah 126 dibagi 2 yaitu 63. Dan untuk mencari normalitas rumusnya adalah gram per berat ekivalen dikali 1000 per volume larutan.
Sehingga untuk mencari gram, kita tinggal masukkan data-datanya. Ya, 0,1 normal sama dengan gram per 63 berat ekuivalen dikali 1000 dibagi 500. Hasilnya adalah berapa gram? 3,15 gram. Ya, soal selanjutnya adalah soal mengkonversi dari molaritas menjadi molalitas. Yaitu soalnya adalah berapakah molalitas dari 5,86 molar larutan etanol C2H5OH yang Rho-nya kerapatannya 0,927 gram per mililiter. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini ini ada molalitas dan molaritas. Jadi yang diketahui adalah molaritasnya ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mengetahui molaritas, kita perlu mengetahui jumlah mol etanol dalam 1 kg pelarut. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menghitung massa pelarut dalam 1 liter larutan. Ya, jadi yang pertama kita misalkan ya larutannya 1 liter, maka 5,86 molar itu sama dengan 5,86 mol etanol. Kalau kita sudah tahu molnya, kita tahu mR-nya, maka kita dapat menghitung massanya dengan cara mengalihkan jumlah mol dengan mR. Maka kita dapatkan massa dari etanolnya adalah 270 gram. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu massa etanol, maka kita dapat menghitung massa larutan. Nah, dengan cara mengkalikan volume larutan yaitu 1000 ml dikali 0,927. Jadi kita cari dulu ya massa larutan dengan mengalihkan volume dengan Rho ya. Maka diperoleh massa larutannya adalah 927 gram larutan ya. Jadi kita cari massa zat pelarut dengan massa larutan. Oke. Kemudian kita cari massa pelarut berarti dengan cara mengurangi massa larutan dikurang massa zat pelarut, yaitu 927 gram dikurang 270 gram. Hasilnya adalah 657 gram atau 0,657 kg. Maka kita dapat mencari molalitas dengan membagi mol zat pelarut dibagi massa pelarut, yaitu 5,8 mol C2H5OH dibagi massa pelarut yaitu 0,657 kg pelarut. Hasilnya adalah 8,92 molal. Ya, ini adalah hubungan antara satuan-satuan konsentrasi ya. Jadi kita dapat mengkonversi dari molaritas menjadi persen massa maupun sebaliknya, kemudian dari persen massa menjadi molalitas dan dari fraksi mol menjadi persen massa. Nah, ini ada soal tentang molaritas, molalitas, normalitas, kemudian ada soal latihan ya. Ini bisa dikerjakan sebagai tugas terstruktur ya.